Baik, selamat pagi anak-anak. Kita lanjutkan pelajaran kita hari ini dengan Renewable Natural Resources. Hari ini kita akan belajar tentang sumber daya alam yang dapat diperbaharui. What's the definition of natural resources? Apa sih maksud dengan sumber daya alam? Natural resources is materials or substance such as minerals, forest, water, and fertile land that occur in nature and can be used for economic gain. Ya, di sini dijelaskan bahwa sumber daya alam adalah berupa material ya, atau substansi seperti mineral, hutan, air, dan tanah yang subur. Ya, dalam pembahasan kita kali ini yang dimaksud dengan sumber daya alam adalah sumber daya yang digunakan atau berguna buat kehidupan manusia. Baik, sekarang kita belajar tentang klasifikasi dari natural resources. Nah, yang pertama ada renewable natural resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui. As example is animal ya. Salah satu contohnya adalah hewan. Kemudian forest atau hutan. Nah, untuk yang satunya lagi adalah non-renewable natural resources atau sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Dalam hal ini contohnya adalah fossil fuels ya, atau bahan bakar. Kemudian ada juga logam atau metal. Nah, sekarang kita bahas ya, kenapa sih suatu sumber daya alam disebut dengan renewable natural resources atau sumber daya alam yang dapat diperbaharui? Disebut sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena sumber daya alam tersebut dapat dipulihkan ya, atau diganti dalam waktu yang relatif cepat. Meskipun itu dapat dipulihkan dalam waktu yang cepat, manusia tetap punya kewajiban untuk menjaganya atau melestarikannya. Nah, dalam sesi ini kita akan belajar tentang salah satu sumber daya alam yang dapat diperbaharui yang paling penting di Indonesia. Kita akan belajar tentang forest atau hutan. Nah, sebelum kita belajar, kita bahas dulu ya pengertian hutan itu apa. Forest is a complex ecological system which trees are the dominant life form. Jadi, hutan itu adalah suatu sistem ekologis yang didominasi oleh pepohonan. Ya, jadi pepohonan adalah makhluk hidup yang paling dominan dalam ekosistem tersebut. Berdasarkan iklim dan curah hujannya, hutan di Indonesia itu bisa dibagi jadi yang pertama tropical rainforest atau hutan hujan tropis. Kemudian ada lagi monsoon forest atau hutan musim. Nah, yang terakhir ini ada savanna forest atau hutan sabana. Kita bahas ya anak-anak ya. Pertama dari tropical rainforest. Di sini ada karakteristik dari tropical rainforest. Yang pertama, tropical rainforest is a hot, moist biome near equator. Jadi salah satu ciri tropical rainforest adalah dia mempunyai suhu yang panas, ya, serta lembab, serta lokasinya dekat dengan ekuator atau khatulistiwa. Nah, yang kedua, tropical rainforest contain the greatest biodiversity in the world. Di tropical rainforest atau hutan hujan tropis itu banyak sekali keanekaragaman hayati. Bahkan bisa dikatakan keanekaragaman hayati tertinggi ya ada di hutan hujan tropis ini, di tropical rainforest. Yang ketiga, has high average of rainfall. Hutan hujan tropis mempunyai karakteristik mempunyai curah hujan yang sangat tinggi. Ya, jumlah curah hujan mereka itu sangat tinggi dibandingkan dengan dua hutan lainnya. Sekarang kita lihat persebaran dari tropical rainforest yang ada di Indonesia. Ini ada peta Indonesia. Nah, bisa kalian lihat ya, di sini ada garis-garis berwarna hijau. Dan ini ada di hampir semua pulau di Indonesia. Nah, salah satu tropical rainforest ada di Provinsi Aceh. Ada di Leuser National Park ya, ada di Taman Nasional Gunung Leuser. Kemudian ada juga di Kerinci Sebelat National Park atau
Taman Nasional Kerinci Sebelat. Nah, yang dekat dengan sekolah kita juga ada ya anak-anak ya. Ini ada di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango. Sekarang kita bahas dari aspek flora dan fauna yang ada di tropical rainforest. Pohon keruing ya anak-anak, salah satu flora yang khas dari tropical rainforest. Kemudian ada lagi pohon sono-keling. Nah, dari faunanya ini ada ape, orangutan, dan ada tiger, harimau ya. Ini adalah hewan-hewan yang tinggal di tropical rainforest. Sekarang kita masuk ke monsoon forest atau hutan musim. Ini ada bedanya ya dengan hutan sebelumnya. Karakteristiknya akan kita lihat. Yang pertama ya, suatu area terbuka yang mempunyai musim kering atau musim kemarau yang panjang dengan diikuti oleh curah hujan yang tinggi. Ya, jadi musim kering mereka tuh sangat lama tapi tetap mempunyai curah hujan yang tinggi. Karakteristik yang kedua, pohon-pohon yang ada di monsoon forest biasanya menggugurkan daunnya ya atau meranggas selama musim kemarau. Kita lihat penyebaran dari monsoon forest di Indonesia. Nah, ini ada garis-garis yang warna pink ya. Ini adalah persebaran monsoon forest yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak, di Pulau Jawa itu banyak sekali ya hutan musim. Salah satunya ada di hutan jati yang ada di areal perhutani. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jawa Tengah atau Jawa Timur, di situ banyak hutan jati ya. Nah, hutan jati itu adalah salah satu contoh dari hutan musim yang ada di Indonesia. Untuk spesiesnya adalah pohon jati. Nah, jika kalian pada bulan Juni sampai Agustus jalan-jalan ke hutan jati, maka akan kalian lihat bahwa hutan jati pada saat musim kemarau atau dry season mereka akan menggugurkan daunnya. Sekarang kita masuk ke savanna forest. Ya, it's rolling grassland scattered with shrubs and isolated trees. Ya, salah satu jenis hutan yang unik di Indonesia. Hutan ini mirip dengan yang ada di Afrika ya. Jadi sebuah hutan di mana arealnya itu didominasi oleh rerumputan dan hanya ada beberapa spesies pohon. Tidak seperti di hutan hujan tropis yang punya banyak pohon, di savanna forest ini pohonnya hanya sedikit. Kita lihat ya penyebarannya di mana saja. Nah, kita lihat ya. Ini adalah penyebaran dari savanna forest. Jadi tidak seperti hutan hujan tropis yang ada di semua pulau di Indonesia. Untuk savanna forest hanya ada di beberapa tempat seperti di ujung timur Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara. Nah, salah satu dari savanna forest yang terkenal ada di Taman Nasional Baluran yang ada di Jawa Timur ya. Itu adalah salah satu contoh dari savanna forest yang ada di Indonesia. Baik, untuk flora dan faunanya kita lihat. Nah, ini ada pohon akasia ya. Pohon akasia adalah salah satu pohon yang khas dari savanna forest. Dan tentu saja ada semak belukar. Untuk faunanya ini ada komodo dan banteng ya. Nah, fauna-fauna ini bisa kalian temukan di savanna forest. Baik, sekarang kita lihat ke pohon yang ada di gambar ini. Kita akan bahas tentang fungsi dari hutan ya anak-anak ya. Fungsi yang pertama sebagai fungsi produktif. Nah, fungsi produktif ini berkaitan dengan kegunaan hutan untuk menghasilkan barang-barang seperti kayu, ya, resin, gum, leaf, and honey ya. Jadi hutan itu selain menyediakan kayu, mereka juga menyediakan barang-barang lainnya ya seperti madu hutan ya. Kemudian ada resin, gum ya. Itu adalah produk hasil hutan non kayu ya, itu dihasilkan dari getah. Kemudian fungsi protektif ini berkaitan dengan fungsi perlindungan ya. Jadi hutan dapat mencegah banjir, mencegah tanah longsor, mencegah abrasi dan kekeringan. Ada lagi fungsi hutan sebagai penyedia oksigen dan karbon dioksida.
Nah ya, jadi selain menyediakan produk berupa kayu dan non kayu, hutan juga menyediakan oksigen. Sedangkan ini fungsi tambahan dari hutan. Hutan adalah sebagai tempat tinggal hewan-hewan ya, dan juga sebagai tempat rekreasi. Nah, setelah kita membahas tentang renewable natural resources, sekarang kita membahas tentang renewable energy. Apa sih itu? Kita lihat ya. Nah, bisa kita lihat sini. Renewable energy is energy that is collected from renewable resources. It doesn't have limited supply and can be produced again. Energi yang dihasilkan dari sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Dan itu jumlahnya tidak terbatas serta mudah untuk diproduksi atau dibuat kembali. Kita lihat ya contohnya apa-apa saja. Ada beberapa contoh ya dari renewable energy. Hydroelectric ya, atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian ada geothermal, ada juga wind energy, pembangkit listrik tenaga angin. Kemudian ada solar electricity, ini dari sinar matahari ya, dan biomasa. Nah, dari beberapa hal ini mungkin pernah kalian pelajari sebelumnya di SD. Ada yang baru nggak? Geothermal ya sama biomasa apa itu? Kita bahas. Nah, ini contoh dari apa? Hydroelectric. Kemudian ini contoh dari ya wind energy, memanfaatkan tenaga angin. Nah, yang ini ya geothermal ya. Jadi geothermal itu adalah energi yang dihasilkan dari panas bumi. Nah, anak-anak perhatikan, yang dimaksud dengan panas bumi ini bukan dari hasil pembakaran fossil fuel ya atau bahan bakar ya. Tapi ini adalah energi yang dihasilkan dari panas bumi, karena inti bumi itu mengandung panas ya. Kalau kalian kemarin simak yang tentang lokasi geologis Indonesia, itu kan ada sedikit pembahasan tentang struktur bumi ya, dari inti sampai lapisan luar, sampai mantel, dan sampai lapisan kerak bumi. Nah, bumi itu bagian dalamnya ada panasnya. Nah, panas tersebut dimanfaatkan sebagai pembangkit energi. Nah, hal ini disebut juga dengan nama geothermal. Kemudian ada ini solar energy ya. Ini mungkin udah sering kalian lihat di rumah-rumah kalian atau di sekitar tempat tinggal kalian. Nah, kemudian ini ada yang baru namanya biomasa. Biomasa ini adalah renewable energy yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan manusia ya. Nah, prinsipnya dalam biomasa ini adalah mentransfer energi dari matahari yang diserap oleh tumbuhan, hewan, atau manusia, dan kemudian energi tersebut digunakan saat hewan atau tumbuhan terbakar. Nah, saat terbakar maka energi tersebut dilepaskan. Nah, kita lihat ya sumber-sumber dari biomasa apa saja. Ini ada forestry, crops and residues. Artinya seperti ini, anak. Kalau kalian menebang kayu ya, atau menggergaji kayu seperti itu kan ada sisanya kan, seperti serbuk gergaji atau lapisan-lapisan yang bekas diserut ya kayu. Nah, itu bisa digunakan sebagai sumber biomasa. Kemudian ada juga dari agriculture, crops and residues. Misalnya kalian punya ladang jagung. Nah, ladang jagung kalian itu kan misalnya daun-daunnya tidak digunakan ya, atau bonggol jagungnya yang sudah tidak bisa digunakan lagi, itu bisa dikumpulkan sebagai bahan biomasa. Kemudian dari kotoran hewan ya, animal residues itu juga bisa digunakan sebagai bahan biomasa. Intinya biomasa itu adalah renewable energy yang berasal dari makhluk hidup, bisa dari tumbuhan, hewan, maupun manusia. Baik, terima kasih anak-anak.